Kembali lagi di video lanjutan atau video kedua kita tentang belajar Python, khususnya untuk guru-guru di fase min, di fase SD, atau di fase C. Materi kedua yang akan kita coba pelajari adalah berhubungan tentang apa itu variabel dan apa itu percabangan di dalam Python. Kita akan coba mempelajari yang pertama materi tentang mengenal apa itu variabel. Konteksnya di sini ketika kita mendengar kata variabel, variabel itu secara gampangnya kita katakan dia adalah tempat penyimpanan suatu nilai atau suatu data. Analoginya, kalau kita membayangkan seperti ini, bagaimana memahami variabel. Misalkan ketika Bapak Ibu misalkan sedang menyiapkan rapor siswa atau misalkan menyiapkan sesuatu di kelas. Dalam contoh inilah rapor. Sebelum Bapak Ibu menulis di rapor, tentu Bapak Ibu mencatat dulu nama siswanya siapa, nilainya berapa, kemudian disimpan ke dalam sebuah kotak atau laci meja. Analogi di sini yang bisa Bapak Ibu lihat, ada misalkan di laci pertama Bapak Ibu menyimpan nama siswanya siapa-siapa, misalkan si Ahmad. Kemudian ada isinya di laci kedua ada isinya 85 nilainya berapa. Kemudian di laci ketiga ada misalkan menyimpan isi dari nama kelasnya. Nah, pemahaman di sini yang dapat dikatakan untuk memahami variabel, laci 1, laci 2, laci 3 itu merupakan tempat penyimpanan. Yang di dalamnya terdapat apa? Ada label nama siswanya siapa, nilai siswanya berapa, nama kelasnya apa. Dan isinya, setiap label ini tentu ada punya isinya. Contohnya seperti ini. Nah, pemahaman di sini pada Python, laci-laci yang Bapak Ibu buat ini, itulah yang disebut dengan variabel. Kalau kita bawa ke dalam konteks pemrograman atau coding. Definisi sederhananya, variabel itu adalah sebuah kotak penyimpanan di dalam komputer yang kita nama variabel itu tentu nanti akan kita beri nama, kemudian kita bisa isi dengan data-data apa yang mau kita simpan ke dalam variabel tersebut. Pemahaman gampangnya lagi di sini adalah variabel itu kita memerintahkan komputer untuk membuat suatu tempat penyimpanan di dalam memorinya komputer sehingga ke dalam memori tersebut kita nanti bisa menyimpan data kita. Itu pemahaman tentang variabel dan analogi sederhana memahami apa itu variabel. Berikutnya setelah kita paham apa itu variabel, barulah kita next di sini cara membuat variabel di Python. Di sini ada keterangannya, format yang digunakan untuk membuat variabel di Python hanya cukup mengetikkan nama variabel dan apa isi variabelnya. Dalam contoh di sini adalah nama kotaknya apa, kemudian sama dengan isi kotaknya apa. Nah, tanda sama dengan di sini bukan berarti sama dengan, tetapi di sini pemahaman sama dengan di sini adalah diisi dengan. Karena kalau kita bilang sama dengan itu semacam rumus matematika atau operator matematika. Tetapi di sini tanda sama dengan ini kita memahaminya sebagai diisi dengan. Itu pemahamannya. Contoh, ada sebuah variabel, misalkan ada sebuah variabel dengan nama siswa. Nama siswa ini adalah variabel yang kita buatkan dan dia berisi apa? Nilainya adalah Ahmad. Jadi kalau kita lihat di sini pengucapannya adalah sebuah variabel dengan nama siswa diisi dengan nilai yaitu Ahmad. Kenapa di sini ada tanda kutip 2 dan ini ada tanda kutip 2? Ini tidak ada tanda kutip 2 dan ini ada tanda kutip 2, itu nanti kita akan bahas di pengenalan tipe data terhadap sebuah variabel. Kemudian berikutnya, ada next step berikutnya adalah di sini variabel itu bisa dipanggil kapan saja. Artinya, analogi sederhana kayak gini.
Misalkan ketika kita menyimpan sebuah data-data kita di dalam laci meja kita. Tentu ketika kita ingin mengambil data tersebut, kita buka lacinya, kemudian kita tinggal ambil datanya. Konsepnya sama, di dalam dunia coding, ketika kita membuat sebuah variabel, kita mau ambil nilai ke dalam variabel tersebut, atau misalkan kita mau jadikan dia sebagai, kita panggil variabel tersebut dan tampilkan hasilnya, kita bisa membelikan dengan nama konsepnya seperti ini. Print nama siswa. Otomatis nama siswa ini akan berisi outputnya adalah Ahmad. Karena nilainya adalah Ahmad. Jadi kalau kita jalankan di komputer, hasil output di layarnya adalah Ahmad nilai 85. Nah, di sini kenapa langsung muncul kotak ini? Karena program kita membaca isi kotak dan menampilkannya di layar. Di layar ini munculnya dengan menggunakan perintah print. Ini analogi sederhana untuk memahami apa itu variabel dalam dunia coding. Sekarang kita coba praktekkan menggunakan Google Colabs. Nah, sekarang kita buat yang bagian berikutnya. Kita klik teks, akan muncul kayak gini. Kita buat pengenalan variabel. Kita close, maka akan jadi muncul bagian berikutnya. Kalau tadi program Python, sekarang tentang pengenalan variabel. Kita ketik kodenya, klik code, maka di bawah kita akan ketikkan kode Python untuk pengenalan variabel. Nah, cara membuat variabel, kita cukup mengetikkan baris kode seperti ini. Misal, nama siswa sama dengan Ahmad. Nah, dengan konsep seperti ini, berarti kita sudah membuat sebuah variabel dengan nama siswa. Ini nama variabelnya. Dan ini isi daripada variabelnya. Konsepnya lagi, si Ahmad ini, kata huruf Ahmad ini disimpan ke dalam variabel ini. Jadi nantinya ketika kita mau ambil nilai ini, kita cukup memanggil nama variabelnya saja. Contoh berikutnya, nilai sama dengan 90. Berarti pemahamannya di sini adalah kita memerintahkan komputer untuk menyimpan sebuah nilai dengan datanya adalah 90 ke dalam variabel namanya nilai. Ini variabel. Nah, berarti ketika kita mengetik seperti ini, di dalam komputer, di dalam memori komputer, itu sudah teralokasi sebuah memori untuk menyimpan data kita ini. Ibaratnya demikian. Nah, sekarang ada lagi yang bentuknya kayak gini. Penulisan variabel itu ada aturannya. Saya berikan kayak gini. Saya berikan komentar dulu. Aturan penulisan variabel. Ada aturan untuk penulisan variabel. Yang pertama, tidak boleh menggunakan huruf besar. Bukan tidak boleh, tidak disarankan. Karena kenapa? Huruf besar di Python itu dikenali berbeda dengan huruf kecil. Kalimatnya sama, tetapi karena N di sini besar, dia akan dikenali berbeda. Hal ini tidak disarankan. Tetapi bagusnya langsung huruf kecil aja semuanya. Berikutnya, aturan penulisan variabel berikutnya tidak boleh menggunakan spasi. Tidak boleh. Jadi tidak boleh membuat nama variabel itu menggunakan spasi. Tidak boleh. Jadi kalau ada spasi, gunakan strip, tidak disarankan juga, atau menggunakan underscore. Jadi seperti itu. Oke, itu tidak boleh menggunakan spasi. Digabungkan boleh, misalkan kayak gini. Boleh, boleh nama siswa seperti ini, boleh. Atau kita beri nama kayak gini, boleh. Tetapi yang tidak boleh, pakai spasi nggak boleh, pakai tanda seperti ini nggak boleh, tanda seperti ini juga nggak boleh. Bagusnya menggunakan simbol-simbol juga tidak disarankan. Misalkan kayak gini, simbol persen tidak boleh. Simbol dolar juga tidak boleh. Bagusnya seperti ini saja. Itu boleh. Oke. Nah, berikutnya di sini dalam penulisan variabel, pastikan penulisan variabelnya tidak menggunakan nama fungsi-fungsi yang ada di dalam Python. Misal, kita memberikan nama variabel.
Membuat nama variabel dengan nama for sama dengan 7. Itu tidak boleh. Karena kenapa? For ini merupakan kode Python. Jadi dia tidak boleh kita jadikan dia sebagai penamaan variabel. Oke ya, itu ya. Atau penulisan atau penamaan variabel. Jadi konsepnya demikian. Nah, sekarang kita lihat lagi. Berikutnya adalah kenapa kalau kita nuliskan huruf seperti ini ada tanda kutip 2. Kenapa kalau kita nulisnya angka tidak ada tanda kutip 2? Pemahaman di sini itu dikenal kalau di dalam modul ada namanya di jenis tipe data. Tipe data di dalam coding itu yang paling umum digunakan hanya 3. String, integer, dan float. Ini. Apa bedanya string, integer, dan float? Ketika nilai di dalam variabel tersebut bernilai hanya berupa teks, teks di sini berarti cukup kita di komputer akan mengenal dia sebagai tipe data string. Ketika misalkan kita mau menyimpan sebuah huruf atau sebuah kalimat ke dalam variabel, kita cukup kalau di dalam Python cukup memberikan tanda kutip 2. Artinya, kalau kita memberikan tanda kutip 2 seperti ini, tanda kutip 2 seperti ini, berarti ini komputer akan mengenal ini variabel dengan tipe data string. Di Python, penulisan tipe data string itu tidak perlu diketikkan seperti ini. String nama siswa, nggak perlu. Tetapi di Python, ketika kita memberikan sebuah tipe data variabel, maksudnya variabel dengan jenis seperti ini, misalkan nama sama dengan. Ketika kita mengetikkan tanda kutip 2, itu berarti langsung si komputer mengatakan itu tipe datanya adalah string. Itu Python. Oke, berikutnya kode tipe data integer. Apa itu integer? Ketika data yang kita simpan ke dalam variabel adalah bilangan bulat. Bilangan bulat contohnya 5, 10, 12, 85. Semua bilangan bulat, kalau kita ingin menyimpan data tersebut ke dalam variabel, dia dikenal sebagai tipe data integer. Di Python, ketika kita membuat sebuah variabel dengan tipe data integer, kita cukup mengetikkan seperti ini saja. Nilai sama dengan 90. 90 ini berarti adalah angka, bilangan bulat. Ketika seperti ini pemahamannya, saya kasih komentar, kita sudah membuat variabel dengan tipe data integer. Seperti ini. Itu. Misalkan lagi, data nilai sama dengan 100. Karena kita memberikan nilai variabelnya berupa bilangan bulat, ini otomatis variabel ini akan bertipe data integer. Itu Python. Jadi mudahnya Python kayak gitu. Berikutnya adalah tipe data float. Float ini adalah ketika nilai variabelnya berupa bilangan pecahan. Ada titik, ada komanya. Kalau float, koma. Misal, ketika kita membuat sebuah variabel dengan misalkan luas sama dengan 90,5. Ketika kita memberikan nilai pecahan atau bilangan pecahan yang disimpan ke dalam sebuah variabel, ini berarti kita mengenalnya ini variabel dengan tipe data float. Langsung dia mengenal si Python ini, langsung akan dikenalkan kalau ini ada komanya, berarti dia tipe data digunakan adalah float. Kalau tidak ada koma, bilangan bulat, berarti dia tipe datanya integer. Ketika ada tanda kutip 2 seperti ini, berarti dia tipe datanya string. Pemahaman tipe data demikian.
Nah, buat apa kalau misalkan kita harus mengetahui artinya membuat variabel dengan menentukan tipe data, supaya nanti ketika kita ingin memproses variabel ini, maka komputer itu akan memahami kira-kira apa proses yang akan kita terapkan ke dia. Pemahaman mudahnya, misalkan ketika kita mau tambahkan sekarang, contoh, kalau misalkan kita menambahkan hasil, misal ya, sebuah variabel hasil. Nama siswa ditambah nilai. Konsepnya seperti ini. Maka kalau kita lihat di sini, nama siswa ini adalah variabel yang berisi string. Nilai adalah variabel yang berisi integer. Kalau kita jalankan, dia error. Kenapa error? Di sini pemahamannya di dalam matematika teks dengan angka itu tidak bisa ditambahkan. Tidak bisa ditambahkan. Atau tidak berlaku operasi matematika. Operasi matematika lebih dari tambah kali bagi kurang, itu operasi matematika. Ketika misalkan kita mau menambahkan sebuah nilai bertipe data string atau teks biasa, kita tambahkan dengan yang bertipe bilangan bulat, maka dia akan muncul error yang bentuknya seperti ini. Komputer tidak akan mau memprosesnya. Hubungannya ke sana. Tetapi ketika kita ketikkan di sini, misalkan bukan nama siswa, data atau luas. Luas ditambah dengan nilai. Luas di sini sebuah variabel, tipenya float. Dia bilangan pecahan. Nilai adalah tipe data integer, nilainya bilangan bulat. Waktu kita jalankan, dia tidak akan error. Karena kenapa? Penambahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan dalam matematika, dia tetap berlaku. Dia tidak akan muncul error. Hubungannya nanti ke sana. Makanya ini kenapa kita di dalam sebuah variabel kita harus menentukan apa tipe datanya. Jadi sekali lagi konsepnya adalah menentukan tipe data dari sebuah variabel di dalam Python cukup diketikkan apa nilainya dari variabel tersebut. Simpelnya demikian. Oke, ini variabel dan memahami tentang apa itu tipe data di dalam variabel khususnya dalam bahasa coding Python. Nah, sekarang kita balik lagi ke modul. Nah, sekarang ada pernyataan tadi saya sampaikan, variabel bisa dipanggil kapan saja. Ibaratnya setelah variabel nilai dalam variabel kita simpan, kita bisa membuka kotaknya kapanpun dengan cara menyebutkan namanya di dalam print. Contoh ini dia. Contohnya, misalkan saya ingin mencetak kata Ahmad itu menjadi hasil yang ditampilkan dalam program kita. Cukup kita mengetikkan kayak gini. Saya beri keterangan, ambil data variabel, bukan ambil ya, kita bilangnya gini. Panggil data variabel dan munculkan sebagai keluaran atau hasil. Caranya kayak gini. Misalkan kita ingin mencetak Ahmad di dalam project output kita. Dalam output kita maksudnya. Kita cukup panggil kayak gini. Print nama siswa. Oke, print nama siswa. Yang pastinya print ini berlaku untuk mencetak output kita. Hasilnya apa? Nah, sekarang kalau kita jalan muncul di sini Ahmad. Ahmad. Dari mana Ahmad ini? Diambil dari isi yang ada di dalam variabel nama underscore siswa. Ini dia. Oke, berikutnya kalau misalkan kita ketik kayak gini, Ahmad, maka di sini kita bisa menambahkan kayak gini dengan pernyataan nama siswa adalah Ahmad. Maka kita bisa menimbulkan dengan perintah kayak gini. Nama lengkap siswa adalah titik dua. Kalau kita mengaksesnya, memberikan dengan mengakses atau memanggil variabel dengan menggunakan tanda koma.
Kalau kita buatkan ke seperti ini, maka ketika kita jalankan, dia jadinya seperti ini. Nama lengkap siswa adalah Ahmad. Ini teks biasa atau bahasa manusianya, ini bahasa codingnya. Itu Python. Jadi langsung kita bisa akses memanggil variabel nama lengkap siswa sama dengan Ahmad. Jika artinya memanggil data variabel dan memunculkan sebagai keluaran, kita cukup memanggil nilai nama variabelnya saja. Nah, sekarang misalkan kita mau ambil nilai 90, jadikan sebagai keluaran. Kita cukup panggil kayak gini. Print, buka kurung, nilai siswa sama dengan ini. Kalau kita jalankan, jadinya kayak gini. Nilai siswa sama dengan belum muncul berapa nilainya. Inilah outputnya. Berarti kita cukup mengaksesnya dengan menggunakan koma nilai. Koma nilai. Waktu kita jalankan, dia langsung nilai siswa sama dengan 90. Ini cara mengakses dan memanggil nilai yang ada di dalam variabel. Nah, sekarang berikutnya, kalau ada pertanyaan berikutnya, apakah nilai di dalam variabel itu bisa berganti-ganti? Kita coba tes misal. Di sini kita memberikan nama siswanya adalah Ahmad. Sekarang di baris berikutnya kita ganti nilai. Ganti. Misalkan kita berikan di sini nama siswa sama dengan Budi. Dalam satu variabel yang sama, ada dua nilai yang berbeda. Nilai yang pertama Ahmad, nilai yang kedua Budi. Pertanyaannya, ketika ini jadikan kita ambil datanya, kira-kira outputnya apa yang akan dikeluarkan? Apakah Ahmad atau Budi? Simpelnya, coba kita tes. Maka yang ditampilkan adalah nilai terakhir yang kita ketikkan, bukan nilai awal. Karena kenapa? Kode Python atau coding, dia dalam memproses suatu baris data, dia dimulai dari atas sampai dengan ke bawah. Ini namanya teknik pemrograman prosedural. Jadi berbeda kalau kita ketik lagi di sini. Nama siswa sama dengan Andi. Jadi kalau ditanya, apa output ketika kita ambil variabel nama siswa? Nah, baris terakhirnya apa? Andi. Jadi Andilah yang jadi outputnya. Bukan Budi, bukan Ahmad. Tes. Andi. Jadi pemahaman di sini, nilai di dalam variabel itu bisa diganti-ganti dan dia akan diambil dari baris terakhir daripada kode kita. Ini pemahaman ketika ada bertanya, apakah nilai di dalam variabel itu bisa diganti-ganti nilainya. Itu penjelasannya. Baik, sekarang balik lagi ke modul. Sekarang ada yang mudah kita dapatkan menggabungkan teks dan variabel dengan f-string. Ini opsional saja. Kalau mau lebih mudahnya, kalau mau menggunakan yang format seperti ini sebagai keluaran, boleh. Tapi kalau menggunakan format yang seperti ini, menggunakan koma seperti ini, juga boleh. Yang praktisnya yang mana? Boleh gunakan koma seperti ini, boleh gunakan yang bentuknya seperti ini untuk menghasilkan keluaran. Hasilnya tetap sama. Contoh, saya berikan di sini dengan kode yang berbeda, penggabungan string. Ya, apa namanya tadi ya? Penggabungan teks dan variabel dengan teks dan variabel ya, itu maksudnya. Teks dan variabel. Ini contohnya penggabungan ini ya, teks dan variabel. Waktu kita ketikkan print yang bentuknya kayak gini, ini ada kode yang diberikan yaitu ada F. Contoh ya, saya copy ini aja. Ctrl C, ini saya ketik di sini. Nah, seperti ini. Print F nama siswa, buka kurung nama siswa. Berbeda dengan yang ini. Hasilnya tetap sama. Coba kita jalankan. Hasilnya juga tetap sama. Nama siswa Andi. Tetap hasilnya sama.
Cuma perbedaannya apa? Perbedaannya kalau menggunakan pola yang seperti ini, kode yang seperti ini, dia lebih rapi saja. Kalau yang menggunakan yang bentuknya kayak gini, dia kurang rapi tampilannya. Kan ada jaraknya ini, jarak. Dan ini dia rapi. Konsepnya seperti itu. Nah, opsional saja. Mau pakai cara ini boleh, mau pakai cara ini juga boleh. Untuk menghasilkan keluaran di dalam kode Python, khususnya di dalam output. Oke, kita balik lagi ke modul. Nah, sekarang ini ada praktek sederhana, latihan variabel, boleh dipraktekkan, misalkan yang bentuknya kayak gini, bahan praktek, ini kalau kita jalankan boleh di-copy, ini kalau kita jalankan kira-kira hasilnya seperti ini. Ini, nama Siti Fatimah, kelas 5B, nilai 78. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Nama Siti Fatimah, 5B, 78. Dia rapi dia, seperti ini. Dia nampaknya jadi rapi. Oke, ini sama. Ini mencetak keluaran dengan menggunakan Python. Nah, sekarang kita balik lagi ke modul. Nah, coba nanti di dalam pemahaman di sini kita bisa mengganti nama, kelas dan nilai dengan data yang berbeda. Itulah yang kita praktekkan tadi ketika kita mengganti nilai variabel dari data pertama menjadi data yang berikutnya. Ini kode pemahaman variabel di dalam coding Python. Cara seperti ini, ketika misalkan seorang guru mengajarkan siswanya tentang kode Python ini, boleh diajarkan dengan cara pengetikan seperti ini, merubah-rubah nilai seperti ini, sehingga ketika misalkan kita jelaskan ke siswa kita akan berpikir bahwa, oh beginilah cara komputer bekerja. Oh beginilah cara komputer mengambil nilai dari dari memori yang kita tanamkan atau kita simpan di dalam memorinya dia. Pola seperti ini mengasah pola berpikir siswa, itulah dalam ilmu computational thinking. Berpikir bagaimana siswa itu berpikir seperti komputer berpikir. Inilah computational thinking yang kita praktekkan ke dalam bahasa coding, khususnya menggunakan Python. Ini dia tentang materi apa itu variabel. Nah, next video berikutnya kita akan bahas pemahaman tentang apa itu percabangan. Tapi sebelum bahas percabangan, kita akan membahas dulu bagaimana menghubungkan kode Python kita dengan proses sistem kerja komputer atau dikenal dengan 4 komponen IPO: input, proses, output, dan memori. Bagaimana kita hubungkan sistem kerja komputer ini dengan kode Python dan juga dengan proses cara kerja komputer sehingga kita langsung memahami bagaimana cara dan struktur pengetikan kode Python itu sendiri. Kita akan bahasnya di materi yang berikutnya atau di video yang berikutnya.